Sampai kapan kita harus explore hal-hal baru? Kalau kalian ada di tahap masa dewasa awal, menurut Arnett ya, dengan Theory of Emerging Adulthood-nya, tahapan usia ini memang merupakan waktu di mana ada periode active exploration of self and world ya. Jadi explore hal-hal baru bisa kita lakukan sampai kita menemukan jati diri kita ya, menemukan tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini apa. Sampai kita menemukan apa yang kita kerjakan itu meaningful ya. Meaningful study, meaningful work, meaningful relationships. Nah, dua indikator diantaranya adalah ya, kalau kita merasa apa yang kita lakukan atau gift yang kita punyai itu bisa memberikan dampak pada lingkungan kita ya. Itu yang keluar. Yang ke dalam kita merasa bahwa apa yang kita lakukan atau dengan memberikan gift yang kita punyai itu kita merasa hidup kita semakin berkualitas. Apakah berarti quarter life crisis nggak mesti mencapai umur 25 tahun sebagaimana istilahnya quarter? Nggak mesti mencapai umur 25 tahun. Contohnya dalam budaya barat, anak muda yang berusia 18 tahun itu diharapkan sudah keluar dari rumah dan hidup dengan mandiri ya, sehingga dia memasuki dunia pekerjaan lebih awal ya. Atau contoh lainnya, usia menikah ya. Usia menikah juga berbeda dari satu negara ke negara yang lain atau dari satu budaya ke budaya yang lain. Sehingga faktor politik, ekonomi, dan budaya ini bisa mempengaruhi apakah seseorang mengalami episode krisis perkembangan lebih awal atau lebih lambat. Di samping itu, milestone dalam kehidupan seseorang, ya, misalnya kuliah, bekerja, menikah, itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual. Kapan dan apakah itu menimbulkan krisis, sifatnya sangat personal bagi masing-masing individu. Apakah quarter life crisis dialami oleh semua orang? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengacu pada sebuah hasil penelitian di UK di tahun 2013 yang dilakukan oleh Robinson. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 70% orang yang berusia 30 tahunan melaporkan bahwa mereka ketika berusia 20 tahun mengalami quarter life crisis. Sementara itu, penelitian serupa di tahun 2017 masih di UK dan juga dilakukan oleh Robinson menunjukkan bahwa 20% orang menyatakan mereka mengalami quarter life crisis. Sementara itu 35% orang mengatakan mungkin mereka mengalami quarter life crisis dan sisanya 45% mengatakan mereka tidak mengalami quarter life crisis. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa tidak semua orang mengalami quarter life crisis. Sebagian besar orang mengalami, ada yang tidak mengalami atau mungkin mengalami tapi karena bisa mengatasi masalah dengan cepat sehingga tidak menilai itu sebagai krisis, dan sebagian lagi tidak mengalami quarter life crisis. Apakah quarter life crisis terjadi hanya satu kali atau bisa lebih dari satu kali? Dan jika lebih dari satu kali, apa penyebabnya? Quarter life crisis bisa terjadi lebih dari satu kali. Ini disebabkan karena pada setiap tahapan usia, seseorang bisa saja berhadapan dengan masalah yang berbeda. Contohnya, seorang yang berusia 18 tahun dalam kultur budaya barat mendapatkan tuntutan untuk bisa keluar dari rumah dan hidup mandiri. Pada tahun-tahun berikutnya, bisa saja dia menghadapi masalah mencari pekerjaan. Pada tahun-tahun berikutnya lagi, bisa saja menghadapi masalah karena pekerjaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan panggilan jati dirinya. Pada waktu berikutnya, bisa saja dia berhadapan dengan masalah keuangan atau masalah mencari pasangan hidup. Jadi, quarter life crisis ini bersifat lifespan atau bisa muncul beberapa kali di sepanjang tahapan usia 18 hingga 30 tahun. Bagaimana caranya memotivasi diri untuk bisa keluar dari quarter life crisis ini? Erikson dalam teorinya tentang lifespan development mengatakan kalau krisis seperti ini di satu sisi punya potensi untuk membuat seseorang merasa stres dan terpuruk ya. Tapi di sisi lain, krisis seperti ini juga membawa kesempatan buat kita untuk lebih tumbuh dan berkembang ya. Justru dalam situasi sulit seperti itulah seseorang punya kesempatan untuk
mencari pemahaman baru tentang dirinya, tentang tujuan hidupnya di dunia, dan menemukan cara-cara coping untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kalau kita lihat krisis itu sebagai kesempatan untuk kita bertransformasi menjadi seseorang yang lebih meaningful dan lebih otentik, maka ini seharusnya bisa memotivasi kita. Cara yang lain adalah berkumpul dengan mind-like people atau berkumpul dengan believers, ya, orang-orang yang percaya dengan the beauty of your dream. Jadi cara pikir kita tetap positif, ya, kita optimis pilihan kita itu baik, dan kita terus termotivasi bisa mewujudkan hal-hal hebat dari situ. Lalu yang terakhir, stop comparing with others, ya. The grass is always greener on the other side, ya. Kalau krisis yang kita alami atau kalian alami itu berakar pada masalah karena kita melihat kesuksesan orang lain dan mulai membandingkan diri kita dengan mereka, maka kita bisa kehilangan motivasi, kan? Karena kita akan merasa diri kita nggak bagus, nggak cukup, dan tidak hebat. Gitu ya. Jadi berhenti membandingkan dengan orang lain, be someone with your own purpose. Bagaimana cara kita agar tetap optimis di masa depan dengan pilihan yang kita ambil? Pilihan yang kita ambil, itu kata kuncinya. Kamu yang ambil, kamu yang buat, bukan pilihan yang dibuat oleh orang lain buat kamu. Ya. Kita punya pilihan, kita mau buat kehidupan yang kita ciptakan sendiri, atau mau hidup di dalam kenyataan yang dibuat oleh orang lain. Kalau itu pilihan kita sendiri, maka optimisme itu bisa terus dihidupi, karena bahan bakarnya selalu ada, yaitu jati diri kita. Ya, kita akan merasa otentik dan meaningful karena itu pilihan kita. Tapi kita juga paham, ya, bahwa di dunia ini selalu berubah, ya, bisa berubah dengan cepat apapun itu. Perubahan itu akan jadi makanan sehari-hari. Nah, pilihan yang kita ambil bisa saja menemui tantangan perubahan. Untuk itu kita perlu yakinkan diri kita, ya, bahwa kita ini harus resilient, fleksibel, dan agile, ya, menghadapi perubahan. Jadi kita yakinkan diri kita sejak awal, apapun pilihan yang kita ambil, gak ada masalah ketika kita menghadapi masalah. Karena sejak awal kita sudah putuskan, kita akan membangun karakter dan skill, membekali diri dengan skill yang akomodatif terhadap perubahan. Dengan begitu kita akan terus optimis. Bagaimana memahami satu teori quarter life crisis dan bisa mempraktekannya? Robinson dalam early adult crisis teorinya mengatakan ada dua krisis yang bisa dialami seseorang di masa dewasa awal. Yang pertama, feeling locked out, atau kondisi di mana seseorang merasa kesulitan mendapatkan apa yang dia inginkan, misalnya studi, pekerjaan, atau mencari pasangan. Dan yang kedua adalah feeling locked in, atau kondisi di mana seseorang merasa stuck atau terjebak dalam situasi, contohnya pekerjaan, ya, yang dirasa tidak sesuai dengan jati dirinya. Nah, memahami krisis baik di feeling locked in maupun locked out ini yang biasanya memiliki 4 fase bisa membantu kita untuk lebih prepare dan mengatasi quarter life crisis. Feeling locked out atau kondisi di mana seseorang merasa kesulitan mendapatkan sesuatu yang sangat dia inginkan, misalnya pekerjaan. Fase 1 dalam feeling locked out ini biasanya seseorang merasa sangat bersemangat memasuki tahapan baru, ya, punya ekspektasi yang tinggi, ya, misalnya mencari pekerjaan yang sangat dia inginkan. Kemudian fase kedua menghadapi kenyataan bahwa misalnya yang bersangkutan ditolak berkali-kali sehingga merasa frustrasi. Oke, fase 3 dan keempat kita simpan nanti, ya. Lalu krisis yang kedua adalah feeling locked in, atau sebuah kondisi di mana seseorang merasa stuck atau terjebak dalam situasi yang dihadapi. Fase 1 dalam feeling locked in ini misalnya menemukan pekerjaan tetapi ternyata tidak sesuai dengan jati dirinya. Kemudian fase kedua memutuskan untuk keluar dari situasi, merasa stres, tapi di sisi lain juga merasa lega. Lalu kemudian fase ketiga dan keempat, yang ini berlaku baik untuk feeling locked out dan feeling locked in, adalah fase ketiga. Ini adalah fase krusial di mana seseorang yang mengalami krisis ini kemudian memutuskan untuk berhenti, time out, pause, gitu. Memikirkan alternatif-alternatif apa yang bisa diambil, merefleksikan diri untuk mendapatkan pandangan yang lebih jernih, gitu ya.
dan kemudian membuat peta tentang diri kita, apa yang kita punya dan apa yang kita inginkan, apa tujuan hidup kita, ya, dan ini tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Lalu fase keempat berikutnya adalah resolusi, memilih strategi untuk mencapai tujuan, dan bisa jadi tujuan tersebut kita kompromikan, diturunkan, disederhanakan, ya, dan ini membantu kita untuk move on dari satu fase ke fase yang lain. Hanya merasa salah jurusan atau benar-benar salah jurusan? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ada beberapa poin yang bisa dicek untuk ini. Yang pertama soal passion. Ya. Kamu nggak passionate dengan jurusan yang kamu ambil, dengan perkuliahan yang kamu jalani. Kamu nggak semangat mengerjakan tugas dan proyek kuliah, nggak tertarik dengan perkembangan keilmuan terbaru di jurusan kamu, dan nggak berminat dengan prospek karir dari jurusan kamu. Lalu yang kedua, soal materi perkuliahan. Kamu nggak nyambung dengan isi materi perkuliahan, nggak paham, dan nggak berkembang baik dari sisi keluasan pengetahuan maupun kedalaman pemahaman tentang materi perkuliahan tersebut. Ya. Dan yang ketiga, kamu justru berminat dan berkembang pada hal-hal lain yang di luar jurusan kamu. Ya. Ketika kamu ditanya apa rencanamu ke depan, apa mimpi-mimpimu, maka kamu menceritakan mimpi-mimpi yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan jurusan yang kamu pilih saat ini. Ya. Intinya, kamu itu disengage dengan perkuliahan dan jurusan kamu, ya. Kamu tidak terhubung dengan jurusan kamu, ya. Dan kamu tidak menemukan dirimu baik saat ini maupun bayangan di masa depan tentang jurusan atau ilmu yang sedang kamu pelajari saat ini. Prospek kerja dan tujuan sudah jelas, tapi ragu apakah ini jalan yang tepat. Jadi takut untuk melangkah. Nah, ini artinya kita punya dua pilihan, ya. Takut melangkah berarti tetap di tempat. Artinya kamu nggak kemana-mana. Menurut saya ini bukan opsi, ya. Atau melangkah, menjalani, dan menciptakan kehidupan. Jadi ketika melangkah tidak berarti hidup kita sudah final dan kemudian kita sekedar tinggal di dalamnya. Tetapi melangkah untuk menciptakan kehidupan kita. So, you create your life by living it. You do not create your life and live in it. Oke? Nah, tapi kita juga perlu membekali diri kita bersiap, gitu ya, untuk menghadapi masalah-masalah. Menyiapkan kita dengan strategi atau opsi-opsi jalan keluar kalau kita berhadapan dengan masalah. Jika kemudian kita menghadapi dan jika ternyata bukan jalan yang tepat, kita sudah tahu opsi-opsinya. Contohnya opsi kompromi misalnya. Kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak terlalu kita sukai, ya, kadang karena ini juga tidak bisa kita hindari karena alasan praktis, misalnya karena masalah keuangan. Lalu kita kombinasikan dengan sesuatu yang lebih kita sukai atau lebih meaningful dalam kehidupan kita. Atau juga ada opsi yang lebih radikal, misalnya, ya, ternyata studi dan pekerjaan kita yang kita pilih nggak sesuai atau nggak kita sukai, nggak sesuai dengan jati diri kita putuskan untuk keluar dan harus mulai dari awal lagi. Meski berat, tapi keputusan itu mungkin lebih melegakan dan sehat untuk jangka panjang.